Sifat Tuhan yang sesungguhnya, pendahuluan. Apakah Anda tahu bahwa jika seseorang benar-benar mengenal Allah dan memahami Allah sebagai Bapa yang baik, tidak akan ada masalah dalam mempercayai Dia dan firman-Nya? Telah ada penekanan yang besar dalam tubuh Kristus di tahun-tahun terakhir ini tentang mengajar iman dan mendeklarasikan firman-Nya untuk memunculkan iman. Saya percaya dalam memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan, dan orang-orang percaya harus memiliki iman dalam Tuhan. Tapi saya juga percaya banyak dari kita telah melewatkan sebuah hal penting. Memiliki kepercayaan dalam diri seseorang artinya membangun hubungan Anda dengan mereka sampai pada titik di mana Anda sangat mengenal dia, sehingga Anda benar-benar mempercayai dia. Teman saya, seorang hamba Tuhan, pernah berkata bahwa ketika ia menggendong anak perempuannya berpergian, putrinya tidak pernah harus berkata, "Aku mengakui dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa ayahku tidak akan menjatuhkanku, dan aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa ayahku akan memberiku makan." Bagi putrinya, tidak ada pergumulan untuk mempercayai bahwa ayahnya akan bersikap baik kepadanya. Ia hanya beristirahat dan santai di dalam hubungannya dengan ayahnya. Ia tahu ayahnya akan memelihara dia karena dia mengenal dia dan karakternya. Dengan cara yang sama, orang-orang Kristen akan mendapati adalah mudah untuk memiliki iman dalam Allah untuk menyediakan kebutuhan mereka hanya dengan mengenal Dia dengan lebih baik. Dan karena segala yang kita terima dari Allah datang melalui iman di dalam Dia, termasuk keselamatan kita, mengenal Dia secara intim menjadi sangat penting. Benar, semua yang kita terima dari Allah berasal dari mengenal Dia. Salah satu alasan kehidupan orang Kristen telah menjadi sangat sulit bagi banyak orang, dan saya memasukkan orang-orang yang telah mendengar pengajaran tentang iman dan pengakuan, adalah karena mereka tidak benar-benar membangun hubungan pribadi dengan Allah. Mereka tidak mengenal Dia secara intim. Ketika Anda benar-benar tahu seseorang dapat dipercaya, tidak sulit untuk mempercayai mereka. Saya secara pribadi percaya bahwa iman adalah hasil langsung dari mengenal Allah dengan lebih baik. Sebelum saya membahas hal ini lebih lanjut, saya harus mengakui kepada Anda bahwa saya cenderung melayani dengan teknik kejutan. Salah satu hal tersulit untuk membuat orang-orang lakukan adalah memperhatikan, untuk benar-benar mendengar apa yang ingin Anda katakan. Jadi, untuk mendapatkan perhatian mereka, saya mengatakan hal-hal yang membuat saya ada di posisi di mana mereka tertarik untuk mengetahui bagaimana saya akan keluar darinya. Mereka mulai mendengar dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya mereka mengerti apa yang saya maksudkan. Firman Allah sederhana. Seorang hamba Tuhan yang saya kenal berkata bahwa firman Tuhan begitu sederhana sehingga Anda harus menyuruh orang lain untuk membantu Anda untuk salah mengerti. Tidak ada yang sulit tentang firman Tuhan. Masalah terbesarnya adalah orang-orang tidak benar-benar mendengarnya. Orang-orang sedang berpikir tentang apa yang mereka makan untuk makan pagi, di mana mereka akan makan siang, atau tentang ini dan itu. Jadi, sebelum saya menjelaskan apa yang saya percaya adalah sifat Tuhan yang sesungguhnya, saya akan terlebih dahulu memberitahu Anda bahwa beberapa dari poin-poin saya mungkin tampak dramatis. Contohnya, saya pernah mengajarkan bahwa Allah bukanlah pribadi yang menaruh masalah kepada orang-orang percaya. Ada seorang pria di sebuah ibadah bersama putrinya berumur 12 tahun yang lumpuh dan terkurung di kursi roda. Ia dalam keadaan yang buruk sehingga ia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar dia. Karena saya telah berkata bahwa Allah bukanlah pribadi yang menaruh penderitaan pada putrinya, pria ini menjadi marah. Orang-orang yang membawanya ke ibadah itu berkata kepadanya, "Paling tidak kau berhutang kepada Pastor Womek untuk berbicara kepadamu setelah ibadah dan mengizinkan dia untuk menjelaskan dirinya sendiri." Setelahnya pria itu menghampiri saya dan berkata, "Allah melakukan ini kepada putriku. Ia dilahirkan seperti ini. Ini adalah kehendak Allah bagi dia dan ia sedang mendapatkan kemuliaan dari ini." Saya menjawab dia, "Tidak.
Allah tidak melakukan ini. Bukanlah kehendak Allah gadis ini ada di kursi roda dan tidak dapat berfungsi secara normal. Itu bukanlah cara Allah menciptakan manusia. Saya mulai membagikan firman kepada dia dan dia mulai membalasnya dengan ayat-ayat kepada saya. Saya merasa ia sedang menyalahgunakan ayat-ayatnya dan ia berpikir saya sedang menyalahgunakan ayat-ayat saya. Itu menjadi sebuah kebuntuan teologia tanpa ada seorang pun yang mendapatkan sesuatu. Yang akhirnya mengakhiri kebuntuan itu adalah ketika saya menatap dia dan berkata, "Ada apa? Apakah kau tidak mencintai putrimu? Ayah macam apa kau ini? Apa kau tidak peduli jika putrimu itu keluar dari kursi roda atau tidak? Apakah kau tidak peduli bahwa ia akan pernah menjadi normal dan dapat berlari dan bermain?" Nah, jika sebelumnya ia marah kepada saya, ia benar-benar marah kepada saya setelah saya mengatakan itu. Saya rasa ia ada pada titik di mana ingin memukul wajah saya. Ia membalas, "Saya mencintai putriku, aku akan melakukan apapun demi dia. Saya tidak punya banyak uang, tapi saya akan menjual segalanya, saya akan meminjam, saya akan melakukan apapun yang harus kulakukan untuk mengumpulkan uang jika ada dalam kuasaku untuk menghasilkan kesembuhan pada putriku." Pada saat itu saya berkata, "Dan kau pikir Allah kurang mengasihi dia? Kau pikir Allah dengan semua kuasanya hanya akan diam saja dan menahan kesembuhannya dari dia karena ia ingin membuatnya menderita untuk mengajar sesuatu kepada seseorang? Lihat, pria ini dapat berdebat dengan pengajaran saya, tapi ketika saya menunjukkan Allah sebagai seorang bapa kepada dia, ia melihat kehendak Allah untuk menyembuhkan putrinya. Ketika saya menerapkan konsep tentang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan peduli, pria ini tidak dapat berdebat lagi. Ia melihat bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita yang baik, yang tidak ingin putrinya lumpuh. Itu melenyapkan semua kemarahannya. Mengerti bahwa Allah adalah Allah yang baik dan bahwa Ia mengasihi kita, menyingkirkan keefektifan senjata-senjata iblis terhadap iman Anda. Anda mungkin telah mempercayai dan berdoa untuk kesembuhan dan Anda tahu bahwa firman berkata, "Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." 1 Petrus 2:24. Anda mungkin mengetahui semua tentang pengajaran iman, bagaimana memperkatakan firman dan semua prinsip-prinsip yang berhubungan dengan itu. Namun Anda memiliki keraguan yang terus mengganggu bahwa Anda tidak bisa menang. Ketakutan di dalam diri Anda lah yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar akan menyembuhkan saya? Apakah Anda tahu ketakutan akan sepenuhnya dilenyapkan dari pemikiran Anda jika Anda mengerti kasih Allah yang sempurna bagi Anda? 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika seseorang menjadi takut bertanya-tanya apakah kehendak Allah bagi hidup mereka akan digenapi, maka mereka tidak benar-benar mengerti dan mengenal Allah dan kasih-Nya yang besar. Jika Allah cukup mengasihi Anda untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi Anda, maka bukankah Ia cukup mengasihi Anda untuk mewujudkan kehendak-Nya dalam hidup Anda jika Anda taat kepada Dia? Anda mungkin mengetahui berapa hal tentang Allah, tapi jika Anda benar-benar mengetahui kasih Allah bagi Anda tidak akan meragukan Dia begitu mudahnya atau mempertanyakan kesediaannya untuk menolong Anda. Ia tidak dapat didiskreditkan begitu mudahnya. Jika Anda benar-benar mengerti betapa Ia sangat peduli kepada Anda, dapatkah Anda melihat itu? Hubungan manusia kita tidak sempurna, jadi mereka bukanlah perbandingan yang sempurna bagi hubungan Anda dengan Allah. Tapi saya memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa orang, sehingga jika Anda menghampiri saya dan memberitahu saya bahwa mereka sedang mengkritik saya dan mengatakan hal-hal negatif tentang saya tidak akan mempercayainya. Itu karena saya mengenal mereka. Kami memiliki sebuah hubungan baik yang terbangun, sehingga mereka terganggu dengan saya, mereka akan datang kepada saya langsung untuk membicarakannya. Saya tahu mereka akan melakukan itu, jadi Anda tidak bisa berbohong kepada saya mengenai mereka.
Jika seseorang datang dan memberitahu saya bahwa istri saya, Jamie, telah tidak setia kepada saya, sementara saya berpergian dalam pelayanan, Anda sama saja sedang menggonggong kepada pohon yang salah. Saya mengenal istri saya dengan sangat baik. Saya mengenal istri saya. Seseorang mungkin berpikir, ya teman, Anda tidak bisa yakin, Anda tidak pernah tahu. Ya, jika itu adalah reaksi Anda, itu hanya menunjukkan kurangnya hubungan yang Anda miliki dengan pasangan Anda. Adalah mungkin untuk masuk ke dalam hubungan dengan seseorang sampai pada titik Anda tahu akan menjadi seperti apa mereka dan apa yang akan mereka lakukan di dalam keadaan-keadaan apapun. Hubungan kita dengan Allah juga sama. Ia ingin kita menjadi yakin bahwa kita dapat mempercayai Dia untuk bertindak demi kebaikan kita, tidak peduli apa keadaannya. Dan tentang hal itulah buku ini. Semakin mengenal Allah dengan begitu baik sehingga tak seorang pun yang dapat membuat Anda tidak mempercayai kebaikannya kepada Anda. Bab 1. Apakah Allah gila? Satu alasan Allah dapat dengan mudahnya didiskreditkan adalah karena orang-orang tidak benar-benar mengetahui Dia dengan firman-Nya. Satu-satunya jalan Anda dapat benar-benar mengetahui apapun tentang Allah adalah melalui Alkitab. Semua orang di bumi memiliki sebuah pendapat tentang seperti apa Allah dan apa yang akan Ia lakukan. Tapi satu-satunya hal yang dapat Ia berikan kepada kita untuk mengenal Dia, dan satu-satunya sumber yang benar-benar dapat dipercayai adalah firman tertulisnya. Kebanyakan orang Kristen tidak membaca firman Allah secara teratur. Mereka hanya mendapatkan sedikit di sini, sedikit di sana. Mungkin berapa dari mereka nonton pengkhotbah di TV dan kemungkinan sedikit di hari Minggu pagi dari gereja mereka. Tapi itu tidak akan cukup untuk membuat perbedaan nyata dalam hidup mereka, dan khususnya dalam pengertian mereka tentang Allah dan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Berapa orang tidak membaca dan mempelajari firman Allah secara teratur. Bahkan sebenarnya ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang tampak memberikan pewahyuan yang gila tentang Allah. Saya hanya bersikap jujur kepada Anda. Tentu saja Allah tidak gila. Tapi itulah yang tampaknya terlihat bagi beberapa orang ketika membaca firman. Dalam sebuah ayat, Allah memerintahkan Anda untuk dirajam sampai mati karena mengumpulkan kayu api di hari Sabat. Baca Bilangan 15 ayat 32-35. Dan di ayat lain Ia mengampuni dan tidak menghukum seorang wanita yang tertangkap basah berzinah. Baca Yohanes 8 ayat 3-11. Contoh-contoh seperti itu telah memberikan sebuah kesan yang agak aneh tentang siapa Allah. Perjanjian Lama belum lengkap. Firman Allah tidak saling bertentangan. Ada sebuah keharmonisan yang sempurna dalam keseluruhannya. Kebanyakan dari apa yang ada dalam buku ini bertujuan untuk menyelaraskan Perjanjian Lama dan Baru untuk mencapai pengertian yang lebih baik dan lengkap tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dalam Perjanjian Lama kita melihat sebuah gambaran tentang Allah yang tidak sempurna. Itu bukan salah, itu hanya tidak lengkap. Orang-orang yang membuat pemahaman mereka tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya hanya dari Perjanjian Lama biasanya tidak memiliki sebuah gambaran yang sempurna. Perjanjian Lama hanyalah gambaran sebagian. Itu bukanlah perwakilan yang sempurna tentang Allah. Jika Anda tidak mengerti Perjanjian Baru dan dapat menyelaraskannya dengan Perjanjian Lama, Anda akan berakhir dengan salah pengertian tentang kasih Allah dan seluruh sifat Tuhan yang sesungguhnya. Suatu malam saya bermimpi saya adalah Yosua dalam Perjanjian Lama. Saya akan masuk ke tanah perjanjian dan Allah telah memerintahkan saya untuk membunuh semua orang di seluruh kota-kota itu, sama seperti Ia memerintahkan Yosua. Itu sulit untuk saya lakukan. Tidak ada wanita, anak-anak, atau apapun yang dapat bernapas boleh dibiarkan hidup. Tapi saya tidak dapat membenarkannya. Saya hampir saja berkata, Tuhan, aku tidak bisa melakukannya. Yang membuat situasi itu menjadi lebih buruk, saya mendapati bahwa salah satu sahabat terbaik saya ada di salah satu kota itu dan saya harus
membunuh dia, istrinya, dan anak-anaknya. Saya pun terbangun dari mimpi itu berpikir, Tuhan, aku tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin aku bisa melakukannya. Saya memikirkan tentang mimpi itu sepanjang pagi, merenungkannya dan mendoakannya. Saya berpikir, Tuhan, bagaimana hal-hal itu bisa terjadi? Jawaban saya ditemukan dengan melihat perjanjian lama melalui pewahyuan perjanjian baru. Allah mulai menunjukkan kepada saya bahwa jika Yesus telah hidup sebagai manusia dalam perjanjian lama, ia tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan Yosua. Ini bukan berkata bahwa Yosua salah. Ia taat kepada Allah dan Allah sedang beroperasi dengan cara ia harus beroperasi selama masa itu. Namun semua yang Allah lakukan melalui Yosua bukanlah perwakilan sifat Tuhan yang sesungguhnya dan lengkap. Demikian pula Allah yang telah menyatakan dirinya kepada orang-orang percaya di perjanjian lama juga belum lengkap. Namun berapa orang mendapat kesan bahwa Allah adalah Allah yang murka, yang akan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Karena ingin menjadi hamba Tuhan yang besar, banyak orang Kristen kembali dan mulai meniru berapa dari contoh perjanjian lama. Setiap kali Anda mulai berbicara tentang seorang menjadi seorang nabi atau berkata mereka memiliki urapan seorang nabi, orang itu biasanya mulai menjadi bersikap keras dan kejam. Mereka berpikir mereka sedang bertindak seperti Elia, seorang nabi yang akan mengacungkan jarinya ke wajah Anda dan menghardik Anda. Orang-orang menganggap Elia sebagai seseorang yang akan menghardik Anda, mendamprat Anda, membuat Anda kelaparan, atau membakar Anda dengan api untuk mengajarkan sesuatu. Ada beberapa contoh dari nabi-nabi sejati yang tidak keras dan kejam. Tapi ketika orang-orang berpikir tentang nabi, mereka biasanya memiliki sebuah kesan tentang seseorang seperti Elia. Orang-orang percaya yang masih baru yang berpikir mereka adalah nabi percaya bahwa mereka adalah tongkat halilintar Allah di bumi. Mereka akan menarik semua penghakiman dan murka Allah dan memukul orang-orang jika mereka keluar dari jalurnya. Tapi itu bukanlah pengertian total dari pelayanan nabi. Dan tentu saja bukan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Di bawah perjanjian lama, Anda melihat berapa hal dilakukan dengan cara itu, tapi itu bukanlah seluruh sifat Tuhan yang sesungguhnya. Penting untuk mengetahui siapa yang sebenarnya sedang berurusan dengan kita. Jika Anda tidak mengetahui sifat Tuhan yang sesungguhnya atau tidak benar-benar memahami Dia, maka Anda tidak akan pernah berjalan secara efektif dalam berkat dan kuasa Allah. Saya tidak peduli ayat-ayat apa yang Anda pelajari atau pengajaran siapa yang Anda tekuni. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya dan akan saya katakan berkali-kali di sepanjang buku ini, Anda harus sampai pada suatu tempat di mana Anda benar-benar mengenal Allah dan memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Dia. Gagasan-gagasan agama yang muncul dari salah pengertian akan firman menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Banyak dari kita sebenarnya takut untuk datang ke hadapan Allah karena kita telah diajar dan telah mendapat kesan Ia akan memukul kita dengan sesuatu. Begitu banyak orang percaya merasa mereka harus membungkuk, merangkak, dan menunduk setiap kali mereka datang ke hadapan Allah. Itu bukanlah hubungan yang Allah inginkan atau apa yang firman-Nya ajarkan. Penghakiman perjanjian lama. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1-24, Ahab dan Izebel mungkin adalah dua orang paling jahat dalam sejarah, dan tentu saja adalah raja dan ratu yang paling cemar di Israel. Mereka bersengkongkol untuk membunuh seorang pria tidak bersalah bernama Nabot untuk mendapatkan kebun anggurnya. Mereka membuat Nabot dirajam sampai mati dan tubuhnya dibuang di ladang di mana anjing-anjing datang dan menjilat darahnya. Sementara Ahab sedang berjalan-jalan di kebun anggur barunya, ia melihat Nabi Elia dan berkata, "Sekarang kau mendapat aku, hai musuhku?" Elia menjawab, "Memang sekarang ku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Kemudian Elia mulai menghardik Ahab dan berkata, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Juga mengenai Izebel,
Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yisrael. Dibutuhkan berapa waktu untuk nubuatan itu digenapi? Ahab terbunuh dalam peperangan, dan ketika ia dibawa pulang, orang-orang membersihkan keretanya. Sementara mereka membersihkannya, anjing-anjing datang dan menjilat darah Ahab. Baca di 1 Raja-Raja 22 ayat 38. Dan untuk Izebel, ketika seseorang yang bernama Yehu menjadi raja, ia dilemparkan dari sebuah menara jatuh di atas tanah dekat tembok. Yehu mengendarai keretanya mondar-mandir menabrak dia, memotong-motong tubuhnya. Kemudian ia kembali ke istana, duduk dan mulai makan. Di tengah-tengah makannya ia mengatakan sesuatu. Ya, ia adalah seorang putri raja, dan meskipun ia adalah seorang wanita yang jahat, ia harus dikubur. Jadi Yehu memerintahkan beberapa orang untuk mengubur dia, tapi yang tersisa hanyalah kepala, tangan, dan kakinya. Sisa tubuhnya telah dimakan anjing. Baca 2 Raja-Raja 9 ayat 30-37. Nubuatan Elia yang mengagumkan itu sedang digenapi percis seperti yang ia katakan. Jadi Anda tidak mau berurusan dengan Elia, bukan? Dalam 2 Raja-Raja 1 kita berlanjut ke kisah Ahazia anak Ahab. Ahab dan Izebel telah berdosa terhadap Allah sedemikian besarnya sehingga Elia yang adalah nabi Allah harus mengumumkan cara berakhirnya hidup mereka dengan mengerikan. Ahazia telah melihat nubuatan itu digenapi, tapi ia tidak menyukai Elia sama seperti orang tuanya. Ahazia mengikuti jejak orang tuanya. Ia tidak mencari Allah, ia menyembah berhala. Ketika ia sakit, daripada mencari Allah dan meminta kesembuhan darinya, Ahazia mengutus para utusan kepada Baal-zebub Allah di Ekron. Menurut 2 Raja-Raja 1 ayat 3-8, ketika para utusan Ahazia sedang dalam perjalanan untuk bertanya kepada berhala ini, Elia bertemu mereka dan berkata, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan itu kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seseorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Raja itu tahu itu adalah Elia dan sangat ketakutan. Jadi ia mengirim pasukannya untuk menangkap Elia. Ayat 9 dan 10 berkata, sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Itu sangat keras, bukan? Anda tidak bisa berurusan dengan Elia. Ahazia mengirim sebuah pasukan 50 laki-laki dan seorang perwira untuk menangkap Elia. Tapi Elia memanggil api turun dari langit dan membunuh para tentara raja itu. Berlanjut di ayat 11 dan 12. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Jadi itu udah 102 orang. Seseorang mungkin berpikir, wah pasti setan yang melakukan itu. Tapi dikatakan
pada ayat 12 bahwa api Allah lah yang turun dari langit. Elia memiliki akses kepada kuasa Allah sedemikian besar sehingga ia dapat menurunkan api dari langit untuk memakan habis mereka. Ia dapat membunuh orang-orang dengan kuasa dan urapan Allah. Ini sama dengan Wahyu 11 ayat 5 di mana dikatakan dua saksi itu akan memiliki api yang keluar dari mulut mereka membunuh semua orang yang menentang Allah. Allah untuk membela Elia melepaskan api dari langit dan membunuh 102 orang. Akhirnya perwira yang ketiga dan ke-50 anak buahnya datang. Tapi perwira itu adalah orang yang takut akan Allah. Sebuah parafrase dari apa yang ia katakan adalah, berbelas kasihanlah kepadaku, yang aku lakukan adalah perintah raja. Jadi Allah menyuruh Elia turun dan untuk pergi bersamanya menemui Ahazia. Allah melindungi Elia dan ia tidak terjamah oleh para tentara raja. Ia tidak harus memanggil api turun dari langit untuk menyambar siapapun lagi. Apakah Anda tahu bahwa itu bukanlah satu-satunya cara Elia dapat mengatasi masalah itu? Tapi ini adalah sebuah contoh perjanjian lama tentang kuasa urapan dan murka Allah untuk membela salah satu dari nabi-nabinya. Kasih karunia perjanjian baru. Sekarang marilah kita bandingkan kisah Elia dengan Lukas 9 ayat 51-53. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Telah diperintahkan oleh Allah bahwa Yerusalem menjadi pusat penyembahan bagi orang-orang Yahudi. Baca di 2 Tawari 6 ayat 6. Di sanalah ia membangun baitnya dan di mana tabut perjanjian dia letakkan. Allah telah memerintahkan umatnya untuk menyembah dia hanya di Yerusalem. Ada kalanya ketika umat Israel memberontak terhadap Allah dan ia mengizinkan 10 suku di utara ditawan oleh orang Asyur. 2 suku selatan Benyamin dan Yehuda tetap tidak terjamah di negeri itu karena mereka telah terus menyembah di Yerusalem. Setelah suku-suku utara ini ditawan Raja Asyur, Raja mengutus para kolonis dari Asyur untuk menduduki negeri ke-10 suku itu, sehingga tempat itu tidak disia-siakan. Para kolonis ini menikah dengan sisa orang-orang dari 10 suku yang masih tertinggal. Orang-orang yang masih tersisa dari suku utama ini meninggalkan identitas mereka sebagai orang Yahudi dan menikah dengan berhala Asyur sebagai ketidaktaatan langsung kepada perintah Allah untuk tidak kawin dengan orang-orang yang tidak menyembah dia. Karena orang Asyur tidak mengenal jalan-jalan Allah, binatang-binatang di negeri itu mulai bertambah banyak. Alkitab berkata dalam 2 Raja-Raja 17 bahwa Allah mengirim singa-singa di tengah-tengah mereka. Orang-orang terbunuh dan dimakan singa-singa. Tanah perjanjian yang adalah berkat kelimpahan bagi orang Yahudi sekarang mulai menghasilkan binatang-binatang yang memakan orang-orang Asyur. Berita keadaan ini disampaikan kepada Raja Asyur. Jadi ia melepaskan beberapa imam Israel untuk kembali ke tanah perjanjian dan mengajar orang-orang Asyur jalan-jalan ala Israel. Jika mereka memperkenan Allah, mereka tidak akan dimakan oleh binatang buas. Para kolonis Asyur mulai belajar tentang praktik-praktik untuk memperkenan Allah secara luaran, tapi mereka tidak mengubah hati mereka. Mereka masih tetap para penyembah berhala dan memasukkan praktek-praktek penyembahan mereka ke dalam ritual orang Israel. Mereka melakukan hal-hal yang diperlukan untuk meredahkan kemarahan Allah dan menyingkirkan binatang-binatang liar, tapi itu bukanlah penyembahan kepada Allah yang murni. Akibatnya, suku-suku utara menjadi ras campuran yang disebut orang Samaria, yang membawa masalah rasial di Israel. Orang-orang Yahudi yang saleh yang tinggal di Yerusalem membenci orang Samaria yang telah merusak penyembahan. Ini diversifikasi dalam Yohanes 4 di mana Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di sumur Yakub.
Ada kebencian yang sangat besar yang berhubungan dengan persangka agama dan rasial di antara orang-orang Yahudi dan Samaria. Orang-orang Yahudi sama sekali tidak mau berurusan dengan orang-orang Samaria. Pada Lukas 9, Yesus telah melayani orang Samaria. Ia telah melihat seluruh kota Samaria meresponi dia. Mereka telah menerima dia sebagai Mesias. Tapi sekarang ketika ia melewati kota mereka, mereka tidak mau menerima dia. Karena kelihatannya ia akan pergi ke Yerusalem untuk menyembah bersama orang-orang munafik di sana. Orang Samaria menolak Yesus karena hubungannya dengan orang Yahudi. Sebuah penolakan yang didasarkan pada prasangka agama dan rasial. Menolak Yesus dengan kondisi-kondisi itu sangatlah serius, dan murid-muridnya Yakobus dan Yohanes memiliki reaksi perjanjian lama yang keras. Ketika kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka seperti yang Elia lakukan?" Tentu saja Yakobus dan Yohanes dibenarkan dalam hal ingin membunuh orang-orang Samaria karena penolakan mereka akan Yesus. Seperti Elia dibenarkan dengan memanggil api turun dari langit untuk membunuh para tentara yang telah menolak Allah Israel dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 10. Ini adalah sebuah penolakan serius terhadap Tuhan Yesus, dan mereka hanya meniru Elia, seorang hamba Tuhan besar. Kedua murid ini sedang mengambil sebuah contoh Alkitab, bertindak atas firman Allah dan melakukan apa yang Elia lakukan. Namun bagaimana Yesus meresponi murid-muridnya yang setia dan bersemangat itu? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka dan berkata, "Kau tidak tahu dari roh apa engkau bertindak, karena Anak Manusia tidak datang untuk membinasakan manusia, tapi untuk menyelamatkan mereka." Lukas 9 ayat 55-56 King James Version. Yesus menegur Yakobus dan Yohanes karena berusaha melakukan apa yang dilakukan di perjanjian lama. Ia menegur mereka karena berusaha menjadi seperti Elia, salah satu orang terkuat Allah yang pernah hidup di perjanjian lama. Apakah artinya Elia telah berbuat dosa dalam 2 Raja-Raja 1? Tidak. Karena pada waktu itu Allah sedang berurusan dengan manusia dengan cara yang berbeda. Satu-satunya jalan yang dapat ia lakukan pada waktu itu menyelaraskan perjanjian lama dan baru. Ketika orang-orang tidak melihat keseluruhan firman Allah, menyelidiki perjanjian lama dalam terang perjanjian baru, mereka biasanya mendapatkan sebuah gambaran perjanjian lama tentang Allah sebagai Allah yang Allah atas murka, penghakiman dan hukuman. Itu adalah sebuah kebenaran tentang Allah, dan mereka yang tidak menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, suatu hari akan mengalami suatu hari penghakiman Allah yang mengerikan. Tetapi murka dan penghakiman Allah bukanlah sifat Tuhan yang sesungguhnya. Sifat Tuhan yang sesungguhnya bukanlah menghakimi. Anda tidak dapat menemukan itu di dalam firman Allah. Ia tidak menghakimi, ia adil dan kudus. Tapi Alkitab menyingkapkan kepada kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah sifat Tuhan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya memiliki kasih atau beroperasi dalam kasih. Allah adalah kasih. Kasih dan karakter adalah karakter Allah yang sesungguhnya. Tindakan Elia dalam kata kepada Allah bukanlah perwakilan yang sempurna dari sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dan perjanjian lama sendiri tidak dapat memberi kita pewahyuan total tentang Allah. Kita memerlukan perjanjian baru untuk mengerti kepenuhan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 14 ayat 9. Yesus adalah firman hidup yang menjadi manusia, dan ketika kita melihat Dia, kita melihat Bapa.
Jadi masalah yang dihadapi banyak orang Kristen dalam mengenal Allah adalah mereka melihat Allah melalui perjanjian lama dan bukan melalui Yesus. Mereka salah mengerti dan bingung tentang siapakah sebenarnya Allah dan hubungan yang Ia inginkan dengan mereka karena mereka melihat Dia menurut perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Allah harus berurusan dengan umat manusia dan dosa dengan cara yang berbeda. Kita akan mempelajari ayat-ayat yang memberitahu kita tentang hal itu di bab-bab selanjutnya. Tapi ketika Yesus datang, Ia membawa wahyuan yang benar tentang Bapa kepada manusia, dan Ia beroperasi dengan cara yang sangat berbeda. Saya secara pribadi percaya jika Yesus telah datang ke bumi dalam rupa manusianya di zaman perjanjian lama, Ia pasti telah menegur Elia. Yosua tidak akan pernah membunuh semua laki-laki, perempuan, dan anak-anak di kota-kota itu di negeri Kanaan, dan Musa tidak akan ditegur karena banyak hal yang ia lakukan. Anda mungkin berpikir, Pak, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Saya percaya sudah jelas dalam firman Allah bahwa tidak pernah menjadi keinginan Allah untuk harus berurusan dengan manusia dengan begitu keras. Itu bukan sifat Tuhan yang sesungguhnya dan karakter Dia yang sesungguhnya. Tetapi karena kita belum mengetahui ini, kita memiliki sebuah kesan yang campur aduk tentang Allah. Kita belum melihat Dia dalam kepenuhannya. Kebanyakan dari kita tidak benar-benar menyadari atau mengerti kedalaman kasih, kemurahan, dan belas kasihan yang Allah miliki terhadap kita. Dan kesan yang salah tentang Allah ini membuat kita jauh dari Dia. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk menyelaraskan semua firman Allah. Hanya dengan demikianlah Anda dapat memperoleh pemahaman yang kuat tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ayat 1-4. Di ayat 3 dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah perwakilan Allah, sifat Tuhan yang sesungguhnya disingkapkan. Di bab selanjutnya kita akan melihat bahwa kasih, kemurahan, dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita di perjanjian baru melalui Yesus Kristus selalu tersedia untuk manusia, bahkan di perjanjian lama. Tapi respons manusia kepada kebaikan Allah di perjanjian lama memaksa Dia untuk berurusan dengan manusia lebih keras daripada yang Ia inginkan. Dan ketika kita menyelaraskan perjanjian lama dan baru, kita akan melihat dengan jelas Allah tidak gila.